Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sa'adatul karama wa fadilatul uqala wal a'izza, para alim ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Rahman Haji Muhammad Ruslan, Haji Ahmad Faujan beserta para pengurus. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berkah dunia dan juga berkah akhirat. Wabil khusus Bapak Ketua RW 026 Bapak Suratno, Ketua PHBI Bapak Haji Nur Hamid, Bendahara Masjid Bapak Haji Sucipto, Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa Ibu Hajah Rubiah, Guru Pembimbing Ibu Hajah Kokom Komalasari, Ustazah Titi Nur Hamah, Ketua Irman Ikatan Remaja Masjid Mas Muhammad Abdul Ghani, Ketua RT 1 sampai RW 10, sebutin gak nih? Dan para asatid lainnya, Ustadz Suhud, Ustadz Mas'ad, Ustadz Ismail, Ustadz Zainuddin, Haji Sarwono, Haji Samudi Abdullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang kumpul di tempat ini, diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rabbun Nas, yang mengatur manusia, Ilahun Nas, Tuhannya manusia, Malikun Nas, rajanya manusia. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan menjadikan bumi tanpa pondasi, yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah falhamdulillah tsumma alhamdulillah atas nikmat, karunia, inayah, pertolongan, taufik dan hidayahnya, kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, bermuwajjahah tatap muka, bermujalasah duduk bersama, hadir melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini dengan niat yang sama, tujuan yang sama, memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat nanti. Bu, seneng gak duduk di sini? Enak ya Bu? Alhamdulillah, saya berada di sini sepertinya bukan orang lain, seperti berada di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Mulai dari penyambutan, pengurusnya ramah, DKM-nya ramah, sambutannya luar biasa, yang hadrohnya juga enak, korinya juga enak, masjidnya bagus, bapak-bapaknya ganteng, ibu-ibunya cantik. Alhamdulillah, ini acara maulid di Masjid Nurul Rahman paket lengkap. Mudah-mudahan Allah catat kehadiran kita di masjid ini
menjadi catatan amal soleh. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul pilihan pemuda idaman. Beliau adalah imamul mursalin, pemimpin para utusan, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa muqtadalil mu'minin, dan panutannya orang-orang beriman, pemimpin umat, pembawa rahmat, imamnya 17 rakaat, baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jalaluddin As-Suyuti, Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Ma'ruf Al-Qurhi, mereka adalah para ulama, sebagian mereka adalah para tabi'in, berkata di dalam kitab Fathul Mu'in juz 3. Apa kata mereka? Man jama'a ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa zayyana makanan, barang siapa yang kumpul di satu tempat, wa hayya'a ta'aman, dan disajikan beraneka ragam hidangan, wa zayyana makanan, dan dihiasinya berbagai macam tempat, tujuannya hanya satu, liqiraati maulidin nabiyyi, untuk memperingati maulid nabi, untuk membacakan sirah nubuwah, untuk mempelajari biografi Rasul. Kata ulama, ba'athahullahu yaumal qiyamah, nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, ma'as siddiqin was suhada wal anbiya wal mursalin wal ulama wal amilin was salihin wa kanu fi jannatin na'im. Kita semua akan bangkit bersama para nabi dan rasul, bersama para suhada, bersama para ulama, dan bersama para solihin, dan kita semua insya Allah berada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masya Allah, surga itu luar biasa. Pak, oi, ujung daripada kehidupan kita sejak kita dilahirkan ke muka bumi sampai saat ini, bahkan nanti mati dicabut nyawa oleh malaikat Israel dan dibangkitkan lagi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, kumpul di padang mahsyar, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yaumul mizan, ujung-ujungnya kita dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, fariqun fil jannah, ada sebagian manusia yang masuk ke dalam surga. Fariqun finnar, ada juga manusia yang sebagian masuk ke dalam api neraka. Itu ujung daripada kehidupan manusia. Makanya kadang kalau kita berpikir, kita ini mau mencari apa sih? Kita ini sedang apa? Mau kemana? Dengan segala problematika hidup, dengan segala dinamika persoalan dan berbagai macam masalah, mulai dari keuangan, ekonomi, asmara, karir, dan lain sebagainya. Betul, ini kan banyak masalah nih ya Bu. Ada yang punya masalah keuangan banyak, yang punya masalah rumah tangga ada, yang punya masalah sama anak, yang punya masalah sama asmara, dengan segala macam masalah, problematika, dinamikanya, ujung-ujungnya kita akan dipilih oleh Allah, apakah kita masuk surga, apakah kita masuk ke dalam api neraka. Inilah yang menjadi alasan kita kumpul di sini, karena punya program jangka panjang, yaitu akhirat. Di dunia sebentar Bu, kata Rasul, hasadu ummati min baina sittin wa sab'in, paling banter umur manusia di dunia 60 sampai 70. Yang 70 udah jarang, kebanyakan 60. Apalagi sekarang pasaran dari 2020 sampai 2024 kebanyakan mati muda. Ya Bu, kan mati ada pasarannya.
Makanya yang sekarang umurnya 59 lebih 11 bulan, udah Pak, nggak usah ada pantangan, sebulan lagi ya, sebentar. Sekalipun kita jadi orang kaya umur 50 tahun, paling banter kita menikmati kekayaan kita hanya 10 tahun. Betul? Atau kita orang miskin susah umur 50 tahun, paling lama kita susah sengsara hanya 10 tahun. Betul nggak? Program jangka pendek di dunia jangan sampai tenggelam. Hubbud dunya rasul kulli khati'at, karena terlalu mengidam-idamkan dunia pangkal daripada kehancuran. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu kita kumpul di sini sedang memproyeksikan program jangka panjang, yaitu akhirat. Apa? Akhirat. Berapa lama akhirat? Abadal abidin, selama-lamanya. Kalau kita bahagia selama-lamanya, kalau kita sengsara di akhirat juga selama-lamanya. Makanya ada program jangka panjang. Ketika manusia dicabut nyawa oleh malaikat Israil alaihissalam, bukan berarti beres urusan, bukan berarti selesai perkara, bukan. Justru ketika mati ini adalah babak baru untuk menyongsong kehidupan, hayatan ba'da hayatin, karena ada kehidupan setelah kehidupan, yaitu nanti di alam akhirat. Kita akan kumpul nggak nanti di alam akhirat, Bu? Kumpul nggak di padang mahsyar? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu sahabat bertanya, Bu, wa yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Apakah kita kalau sudah mati masuk ke dalam kubur, mati menjadi tulang belulang, mati menjadi debu yang bertebaran, a'inna lamab'utsun, apakah kita akan bangkit lagi, hidup lagi? Apa kata Allah? Qul innal awwalin wal akhirin, sesungguhnya mulai dari manusia yang paling awal, wal akhirin, sampai manusia yang paling akhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan lagi, akan dikumpulkan lagi di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Jasad kita yang hancur menjadi tulang belulang, tubuh kita yang hancur menjadi debu yang bertebaran, akan disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di padang mahsyar, ditiupkan lagi rohnya. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisinya ketika manusia kumpul di padang mahsyar, hufatan uratan gurla, telanjang bulat, Bu, tidak berbusana sehelai benang pun. Sampai Siti Aisyah istri Rasulullah mendengarkan hadis ini bertanya, ya Rasul, kalau kita kumpul di padang mahsyar telanjang bulat, apakah kita tidak melihat aurat satu sama lain? Apa kata Rasul? Al-amru asaddu minhu, perkara yang akan dia hadapkan, perkara yang akan dimintai pertanggungjawabkan itu lebih berat daripada sekedar melihat aurat orang. Jangankan aurat orang, aurat sendiri nggak sempat dia melihat. Kenapa? Karena panik di hadapan Allah. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser sedikit pun telapak kaki manusia di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyodorkan 4 pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan. Sanggup nggak Ibu? Woi, Rodiah. Ibu-ibu mah hebat, Pak.
ngaji pada bawa tas kayak anak kampus ya. Tapi pantes aja ibu-ibu mah bawa tas ya. Emang fungsinya apa sih, Bu? Kayak mahasiswi aja loh. Perasaan tadi ada itu kotak di situ ya, hilang. Oh, di belakang, dioper. Tapi bapak-bapak mah nggak ada yang bawa tas ya. Bapak-bapak kalau bawa tas kayak mantri sunat. Pantesan ibu, alhamdulillah. Tasnya juga bagus-bagus ibu mantu. Ya Allah, apalagi dia nih tuh. Rodiah tuh. Itu tasnya juga gope. Ya, Bu. Ya Allah, ya Rabbana. Kumpul kita di padang mahsyar. Keringat kita menenggelamkan kita sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya menenggelamkan sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai bahu, ada yang kal ghariqil mughawwis, ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri seperti orang yang tenggelam melambai-lambaikan tangan minta pertolongan. Berapa tahun kita di sana? Lama, Bu. Lama. Belum lagi melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini saya sedang berbicara program jangka panjang nih. Di dunia mah ibu bapak nggak lama lagi. Jembatan Shiratal Mustaqim adaqqu minas sa'ri wa ahaddu minas saif. Jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tuh Bang Owi, dengerin lu. Dari tadi tukang moto kayak ketakutan denger ceramah saya. Kayak paling banyak dosanya gitu. Kayaknya habis ini tobat dia jadi mu'alaf. Bang Owi lewat jembatan, di bawahnya ada ular, ada kalajengking raksasa, alamatni jahannama, ada neraka jahanam yang hitam dan menyala-nyala. Kita lewat, Pak, sesuai dengan amalnya masing-masing. Wa ba'duhum man yazhaf, ada yang ngesot. Wa ba'duhum man yahbu, ada yang merangkak. Wa ba'duhum tulfihun nar, ada yang bergelantungan di atas jembatan. Wa ba'duhum ka'ajwadil khail, ada yang seperti naik tunggangan. Wa ba'duhum karriyah, ada yang seperti angin. Yang paling cepat, wa ba'duhum kal barqil khatib, dia melewati jembatan seperti kilat menyambar, baru melangkah sudah di depan pintu surga. Siapa mereka? Akhidun biyadihi wa amurru ala sirat, mereka yang tangannya dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam. Siapa yang akan dituntun? Mereka orang-orang yang di dunia rajin membaca sholawat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk jamaah Masjid Nurur Rahman. Alhamdulillah. Lama di jembatan Sirat kalau kita nggak punya amal sholawat. 3000 tahun. Alfu sanatin su'udan, 3000 tahun nanjak. Wa alfu sanatin hubuton, 3000 tahun turun. Wa alfu sanatin istiwaan, 1000 tahun lagi datar. 3000 tahun kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Itu belum selesai, Pak. Kalau yang selamat, mampir dulu ke Telaga Kautsar. Siapa? Telaga Kautsar. Dan akan dituangkan kita oleh malaikat Mikail. Nah, telaga yang air minumnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Dituangkan sama malaikat siapa? Mikail. Karena ada sejarahnya, Bu. Kenapa malaikat berperan? Ada yang namanya malaikatul muqarrabin. Ada 4: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Itu disebut malaikatul muqarrabin. Yang 4 itu CS-nya Nabi Muhammad. Tahu CS? Bestinya Nabi Muhammad.
Di hadapan Nabi Muhammad 4 malaikat itu langsung berikrar dan bersaksi. Apa kata mereka? Jibril bilang, wahai Muhammad, kalau nanti ada umatmu yang rajin bersolawat kepadamu ketika di dunia, akhidun biyadihi wa amurhu ala siratal barqil khatib, di jembatan Siratal Mustaqim, aku yang akan menuntun tangannya seperti kilat menyambar. Kata malaikat Mikail, Muhammad, kalau nanti umatmu di dunia rajin membaca solawat, asqihi bihaudin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanti di telaga Kautsar aku yang akan menuangkan air minumnya kepada umat yang bersolawat kepadamu. Kata malaikat Israfil, wahai Muhammad, kalau ada umatmu di dunia rajin baca solawat, asjudu lillahi ma'arfau ra'si hatta yastaghfira lahum, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepala sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat kepadamu. Kata malaikat Israel, Muhammad, kalau umatmu di dunia rajin baca solawat, akbadu ruhahu kama akbadu ruhal anbiya, nanti ketika aku cabut nyawanya enteng seperti aku cabut nyawanya para nabi dan rasul. Alhamdulillah, itu sahabat Nabi Muhammad yang 4 bersaksi langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bu, ini enak banget ya ceramah di sini ya. Mic-nya enak, betah nih sih. Tadi mau minta es jus nggak enak sama DKM tuh, jus mangga tapi udah terlanjur lah. Bu, lanjut program akhirat. Kita harus punya program, Bu. Program jangka panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya nabi itu luar biasa. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi Muhammad orangnya sabar, ulas asih, semangat, pemaaf. Diludahin diem aja, ditimpuki batu diem aja, dilempari kotoran diem aja. Bahkan lagi sholat di depan Ka'bah dilempari kotoran, disamperin sama anaknya Siti Fatimah, dilapin itu kotoran onta, dibawain baju, ganti bajunya karena najis. Sabar Nabi Muhammad. Dan titik di mana Nabi Muhammad mulai merasa terancam di Mekah Al-Mukarramah ketika kehilangan istrinya. Siapa namanya, Bu? Siti Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Itu sedih karena 2 orang itu yang membantu dakwahnya Rasul. Ketika meninggal, Abu Jahal, Abu Lahab berkuasa. Maka dia umumkan kepada penduduk Mekah kafir Quraisy, wahai penduduk kafir Quraisy, penduduk Mekah, mulai hari ini sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, jangan lagi ada yang bertransaksi dengan Muhammad, jangan lagi ada yang berjual beli dengan Muhammad, jangan lagi ada yang bermuamalah dengan Muhammad. Diboikot Pak Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad diancam kelaparan, diteror kematian, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad keluar dari Mekah Al-Mukarramah menuju Taif. Apa? Taif, bukan Toyib. Taif. Karena Nabi Muhammad ingat di sana ada keluarga dari ibunya, kurang lebih 70 kilo dari Mekah menuju Taif, masih daerah Mekah juga. Tapi apa yang terjadi tidak disangka, tidak dinyana. Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah, baru sampai di Taif, para pembesar Taif mengumpulkan rakyat jelata dan orang-orang miskin untuk mengambil batu dan kayu. Buat apa? Muhammad kalau datang
timpuku dia dengan batu, lempar dia dengan kayu sampai mukanya berdarah, sampai sikut dan lututnya berdarah. Terbopoh-bopoh itu Muhammad. Disangka ingin mendapat dukungan, justru malah mendapat timpukan batu dan lemparan kayu. Nah, di sini Nabi Muhammad kesabarannya diuji. Ketika bersembunyi dengan darah yang mengucur dari ujung kepala sampai ujung kaki di balik kebun kurma, di balik kebun anggur, Nabi Muhammad menengadahkan tangan kepada Allah. Saya hafal redaksi ini. Dalam hadis sahih Bukhari dijelaskan doa Nabi Muhammad saat itu, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hamani ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, ya Rabb, aku mengadukan kepadamu tentang kelemahan diriku menghadapi kaumku, wa qillata hilati, dan ketidakberdayaan diriku untuk menghadapi mereka. Ya Rabb, anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Mendengar Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu tentang kesusahannya, mengadu tentang ketidakberdayaannya, mengadu tentang kelemahannya. Saat itu Allah mengutus malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal artinya gunung. Malaikat penghuni gunung disuruh datang menghadap oleh Allah kepada Muhammad. Datang malaikat penjaga gunung, berkata, ya Muhammad, qad ba'athani Rabbi lita'muroni amroka. Aku adalah malaikat penjaga gunung yang diutus oleh Allah untuk berkhidmat kepadamu, untuk mengabdi kepadamu, untuk mengikuti perintahmu. In syi'ta an utbiqa alaihimil ahbasin, kalau engkau mau, gunung-gunung yang ada di Mekah akan aku cabut dan aku lemparkan kepada kaum Taif. Bumi yang mereka injak akan aku guncangkan, batu yang ada di sekitar Mekah akan aku lemparkan. Itu tawaran dari malaikat penjaga gunung. Apa jawab Nabi Muhammad? Bal, jangan wahai malaikat, arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusriku bihi syai'an. Jangan wahai malaikat, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak akan lahir dari keturunan mereka orang-orang Taif, kalau enggak anaknya, cucunya, man ya'budullaha wahdah, yang akan menyembah kepada Allah di suatu saat nanti, wala yusriku bihi syai'an, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi Muhammad saat itu sabar dan tawakal total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membalas sedikit pun. Ini kira-kira nih kalau kita nih Pak, woi, kita nih rombongan bapak-bapak nih, ditimpuki batu, dilempari kotoran, diludahin, difitnah, dicaci maki. Ada tawaran dari malaikat penjaga pasar Pamor. Gimana nih? Habisin gak nih makhluk-makhluk yang meludahimu? Wah, kita jawabnya apa? Ratakan. Betul. Lipat dia, habisin. Ya. Karena kita mah kurang sabar ya Bu, baru dimusuhin sama satu RT pengen pindah rumah, nggak cocok sama imam, sholat subuhnya nggak di masjid, ya cemen nggak, cemen payah. Baru nggak klop sama tetangga kanan kiri pengen pindah RT. Nabi Muhammad, ya Allah, sabar. Akhirnya apa? Terjadi itu doanya Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika terjadi Fathu Mekah,
Mekah dan Ka'bah sudah mulai dikuasai oleh Nabi Muhammad, Abu Jahal dan Abu Lahab sudah menyerah. Penduduk Taif berbondong-bondong fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Luar biasa berkat doanya Nabi Muhammad. Coba kalau dulu kata Nabi ratakan, kalau kata Nabi dulu sikat, kalau kata Nabi ringkas, habis penduduk Taif, nggak ada yang beragama Islam. Itulah dakwahnya Nabi, luar biasa. Dan kita sebagai umatnya mau niru siapa kecuali niru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau DKM baru diomongin orang ya cuekin aja ya Bu. Ibu majlis taklim gak disenengi orang, cuek. Manusia mah Bu, kata Imam Ghazali, al-mar'u la yakhlu anil mahbubi wal aduwi. Tidak lepas dari yang senang sama yang benci, tidak lepas dari yang mencintai sama yang tidak mencintai. Ibu mau lagu kayak apa juga, yang senang ada, yang gak senang juga ada. Mau kayak gimana juga, sekalipun kita benar, yang gak senang banyak, yang dukung juga banyak. Betul? Yang pro ada, yang kontra juga ada. Itulah namanya kehidupan. Jadi sabar aja.